angka 7. Saya percaya kita siap memuji Tuhan di rumah masing-masing, amin. Kita siap bersorak bagi Raja segala Raja. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. Mari bersama-sama nyatakan. Kuasa bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Masyurkan namamu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bersorak Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Engkau agung dan berkesan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Kau agung Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, amin, masyurkan Yesus kaulah Tuhan,
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, memberikan setiap hati kami, membawa hidup kami ke altar kudus-Mu Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Ini setiap kami Tuhan, mengakui Kau Raja.
Shalaba, Kilalaba Yase, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Yesus. Wherever you are right now, just feel His Spirit, feel His presence. Shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Let your light shine. We are singing for the glory of the risen King. One more time, sing. Shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We are singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You are mighty, you are mighty. Let your spirit come. Jesus, fill us, fill us, fill us. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Raja. Kami sembah Raja. Mulia. Segala pujian, syukur, hormat kami bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima sembah, layak terima syukur kami Tuhan.
berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari sama-sama angkat tangan menyatakan dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkau Raja, Engkau Raja. Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan, bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Engkau dimuliakan Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Raja, Kau Rajaku, yang bertahta, bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami panggil nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Khususnya kami welcome semua young professionals, young couples, young families yang mengikuti ibadah kami dari awal. Wow, sangat exciting sekali kalau kita bisa beribadah bersama-sama di tahun yang baru ini. Waktu begitu cepat berlalu. Hari ini tanggal 17 Januari, kita sudah lebih dari setengah bulan melewati tahun yang baru ini. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Eradi. Saya adalah koordinator pelayanan dewasa muda di GBI PRJ. Big thanks dari saya untuk Dr. Yanto dan semua jajaran pemimpin yang sudah memberikan kami platform untuk kita bisa melayani bersama-sama. Suatu kehormatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini akan menjawab kebutuhan kita, berbicara kepada kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru, atau menjawab doa-doa kita yang selama ini belum terjawab. Amin saudara-saudara. Untuk memulai tahun 2021 ini, kami para dewasa muda mempunyai sebuah tema yang luar biasa menurut saya. Di bulan Januari ini kita mempunyai tema besar, yaitu yang kami beri nama Dream Again. Jadi minggu ini kita akan berbicara tentang dream. Minggu depan teman baik saya, Pastor Randy juga akan membicarakan tentang dream lebih dalam lagi. Dan juga minggu berikutnya, Fernando Conan teman saya juga akan membagikan firman Tuhan lebih dalam lagi. Apa arti dream dalam konteks kita bulan ini? Tentunya dream atau mimpi bukanlah mengenai tentang mimpi siang bolong atau mimpi yang hanya semalam berlalu, besoknya sudah kita lupakan. No. Dream yang kami maksud di sini adalah sebuah kondisi atau pencapaian yang kita harapkan. Sebuah aspirasi. That's a dream.
John Maxwell, saya suka sekali, pernah mengatakan begini. A dream is an inspiring picture of the future that energizes your mind, your will, and your emotions, empowering you to do everything you can to achieve it. Dia bilang katanya sebuah mimpi adalah gambaran masa depan yang memberikan inspirasi bagi kita. Dan gambaran ini memberikan semangat kepada pikiran kita, kehendak kita, kekuatan kita, sehingga kita begitu terdorong untuk melakukan yang terbaik dalam menggapainya. Salah satu hamba Tuhan yang saya suka bernama Pastor Bill Johnson pernah mengatakan di dalam bukunya Dreaming with God, dikatakan gini, we have been given the capacity to dream, and more importantly, perhatikan baik-baik, dia katakan to dream with God. Many believers discount their desires and automatically trying to get rid of everything they want in order to prove their surrender to God. Dikatakan, kita diberikan kapasitas, saudara-saudara. Semua dari kita diberikan kapasitas untuk mempunyai sebuah mimpi. Dan yang terpenting, mimpi itu dijalankan bersama-sama dengan Tuhan. Sayangnya, banyak sekali dikatakan, orang percaya yang menghiraukan mimpi yang ada di dalam hatinya mereka. Mereka berpikir, kalau mereka mempunyai cita-cita, mereka berpikir kalau mereka mempunyai aspirasi bagi hidup mereka, mereka berpikir, aduh itu terlalu duniawi. Sehingga mereka mengabaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati mereka. Karena mereka berpikir kalau mereka tidak punya cita-cita, kalau mereka tidak punya dream, wah mereka hidup menyenangkan Tuhan. Tetapi saya rasa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti itu. Dalam ekstrim yang lainnya, saya banyak sekali melihat banyak orang-orang percaya mempunyai dream yang begitu luar biasa. Cita-cita yang luar biasa. Tetapi along the way, dalam perjalanan kehidupan mereka, banyak sekali apa yang dunia tawarkan dalam hidup mereka, membuat mereka tidak mencapai dream mereka, bukan karena mereka tidak melakukannya dengan segenap hati, tetapi dunia membelokkan mimpi mereka, menyelewengkan, ditur tadinya untuk kemuliaan Tuhan, akhirnya dream mereka adalah untuk menggapai ambisi pribadi. Ada dua ekstrem yang berbeda. You know guys, untuk para dewasa muda, I love great movies. Mungkin saya nggak punya banyak hobi, tetapi mungkin satu hobi yang saya punya adalah menonton film. Di mana pada saat saya selesai bekerja, biasanya waktu entertainment saya untuk mengisi refresh myself adalah untuk menonton film. I love movies. Ya, saya cukup muda untuk menikmati film-film generasi milenial. Contohnya seperti Marvel Cinematic Universe. I love them. Ya, saya suka DC, Superman and Batman. Saya suka banyak film-film yang membangun kita, yang entertain kita, para millennials. Bahkan saudara-saudara, pada saat saya kerja setiap hari, saya mempunyai mug yang sangat favorit, yaitu mug yang diberikan oleh teman baik saya, Joshua Hakim. Dia beli dari Singapura, yaitu mug itu adalah mug Iron Man. Mug Iron Man itu ada selalu di dalam meja kerja saya untuk menemani saya untuk menjadi produktif. I love Marvel Cinematic Universe. Tetapi saya juga berumur di antara generasi X dan generasi Y. Kenapa? Karena saya juga suka film-film yang dibintangi oleh Denzel Washington. Suka film-film yang dibintangi oleh Tom Hanks dan Meryl Streep. I love sitcom seperti yang dulu-dulu lebih baik menurut saya daripada sekarang, yaitu seperti Friends atau Everybody Loves Raymond. Saya ada di border itu, saudara-saudara ya. Tetapi saya mau katakan hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ada satu cerita di Perjanjian Lama yang melebihi semua film yang pernah saya tonton. Menurut saya cerita ini adalah yang paling memukau di Perjanjian Lama. Ya, di dalam cerita ini dia menghabiskan 13 pasal di Kejadian. Lebih panjang dari cerita Abraham, lebih panjang dari cerita Nuh, lebih panjang dari cerita semuanya yang ada di Kejadian. Cerita ini, wah luar biasa saudara-saudara. Di dalam ceritanya ada beberapa elemen yang luar biasa yang biasanya disuguhkan oleh film-film hebat atau box office movies. Apa contohnya? You name it. Fashion ada di situ, saudara-saudara. Pilih kasih di antara keluarga ada di situ. Keretakan rumah tangga ada di situ. Bullying ada di situ. Sexual tension ada di situ di cerita itu. Pengkhianatan, ada yang masuk penjara, ada yang masih muda udah mempunyai a dream job. Ada di cerita itu. Saya rasa kalau cerita ini bisa dimasukkan ke dalam Hollywood box office, mungkin bisa mendapatkan Oscar ya saudara-saudara. Karena ceritanya tuh begitu luar biasa dan memukau. Dan cerita ini dimulai dari seorang anak muda yang berumur 17 tahun bernama Yusuf.
Cerita ini dimulai dari Kejadian 37. Saudara bisa lihat di screen bersama-sama dengan saya. Dikatakan Kejadian 37 ayat 1 dikatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. See, talking about fashion. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah, nah ini ceritanya semakin keren menurut saya. Yusuf bermimpi. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu semua sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saya percaya mungkin banyak dari kita yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf dan mimpinya. Ya, saya bersyukur bahwa Yusuf walaupun dia diremehkan oleh saudara-saudaranya, dibenci, bahkan diremehkan oleh ayahnya sendiri, Yakub yang kenal Tuhan. Dia tidak give up dengan begitu saja. Kalau dia give up dan dia buang mimpi yang Tuhan taruh dalam hatinya, mungkin tidak ada Kejadian 37 sampai 50 saudara-saudara. Mungkin Tuhan tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel melalui seorang pemimpi yang bernama Yusuf. Nah saudara-saudara, kita harus perhatikan bahwa Tuhan memberikan kita mimpi. Saya percaya Tuhan memberikan kita mimpi. Dan pilihannya ada dua pada saat Tuhan memberikan kita mimpi. Yang pertama adalah mencapainya. Atau jika tidak mencapainya, pilihan kedua adalah menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya banyak membaca dan spend a lot of time untuk prepare dan untuk memastikan firman Tuhan ini baik. Lalu saya come across cerita seorang hamba Tuhan yang di Amerika, dia bertetangga dengan seorang yang berumur sekitar 60 tahun. Tetangganya bukan orang Kristen, tetapi dia itu hamba Tuhan, masih muda. Ya. Lalu mereka itu menjadi berteman. Walaupun tetangganya yang umur 60 tahun ini seringkali bersikap negatif, saudara-saudara. Sering komplain, sering kata-kata negatif keluar dari mulutnya. Lalu mereka sering ada di depan rumah mereka berdua dan saling cerita dan saling sharing gitu ya. Lalu suatu saat si orang tua ini yang berumur 60 berkata, aduh aku banyak penyesalan karena tidak melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Lalu hamba Tuhan ini dia berkata begini yang menurut saya sangat memberkati saya. Dia bilang gini, a person will never get old until their dreams are replaced by regrets. Kita tidak akan menjadi tua. Kita akan menjadi tua pada saat momen di mana kita menggantikan mimpi kita, dream kita dengan penyesalan-penyesalan yang ada di belakang kita. Bagaimana dengan kita saudara-saudara, para dewasa muda? Mumpung kita masih muda, saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Supaya kita tidak nanti lihat ke belakang penuh dengan penyesalan. Tetapi kita melihat ke belakang, melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Di dalam bagaimana dia menggenapkan semua mimpi-mimpi yang dia taruh di dalam hati kita. Amin saudara-saudara. Dari kehidupan Yusuf kita bisa belajar beberapa hal mengenai dream from God. Poin pertama yang mau saya sharingkan adalah gini. Bahwa Tuhan mampu berbicara kepada kita pada setiap situasi. Kalau kita perhatikan baik-baik cerita Yusuf, sungguh sangat menarik. Mungkin kita baca dengan cepat, tapi kita kadang-kadang miss it. Tapi izinkan saya untuk menguraikannya sedikit demi sedikit bagi kita semua. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf pada saat dia berumur 17 tahun.
Pada saat dia menjadi anak muda, a youth, yang manja dan kesayangan kepada ayahnya. Kejadian 37 ayat 3 dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Jadi saudara-saudara, waktu Yusuf masih muda dan masih nggak punya pengalaman dan masih menjadi anak yang manja, Tuhan sudah berbicara kepada dia. Lalu di mana lagi Tuhan berbicara kepada Yusuf? Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya sebagai young professional di rumah Potifar. Dan saya yakin Tuhan pun masih berbicara kepada dia pada periode itu, pada masa itu, dengan memberikan dia hikmat yang begitu luar biasa. Dikatakan bahwa Kejadian 39 ayat 3 setelah dilihat oleh Tuhannya, yaitu Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan baik-baik. Yusuf berhasil pada saat dia bekerja as a young professional. Artinya apa? Tuhan masih berbicara kepada dia, memberikan dia wisdom, hikmat. Amin saudara-saudara. Lalu kapan lagi Tuhan berbicara kepada Yusuf? Dikatakan bahwa Tuhan memberikan Yusuf kekuatan dalam pencobaan menghadapi istri Potifar. Betul saudara-saudara? Dikatakan ayat 9, mungkin ini ayat yang mungkin orang dunia juga tahu ya cerita ini ya, Yusuf dan Potifar, istri Potifar. Dikatakan gini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Yusuf katakan, dan berbuat dosa terhadap Allah pada saat tante Potifar menggoda dia. Dia katakan, aku gak mau berbuat dosa terhadap Allah. Lihat itu. Dia kembali lagi menyebut kata Allah. Artinya apa? Pada saat dia menghadapi pencobaan itu hari demi hari hari, saya percaya Tuhan memberikan dia kekuatan dan Tuhan berbicara melalui pencobaan yang dia lalui. Lalu apa lagi? Kita tahu ceritanya dia difitnah, lalu dia dijebloskan ke dalam penjara. Tuhan, setahukah saudara-saudara bahwa Tuhan kembali berbicara kepada Yusuf di dalam penjara. Nah, kita harus tahu bahwa penjara pada zaman itu, apalagi penjara yang dipenjarakan oleh tahanan kepala pasukan raja, itu nggak ada harapan sama sekali untuk dia bisa keluar, saudara-saudara. Tetapi justru di dalam dungeon, ruang bawah tanah itu, Tuhan berbicara kepada Yusuf. Bagaimana kita tahu Tuhan berbicara kepada Yusuf? Dikatakan begini. Tetapi Tuhan, ayat 21. Pada saat dia dimasukkan penjara, dia dikatakan bahwa tetapi Tuhan, I love that word. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan di dalam penjara yang di bawah tanah itu, yang tidak ada harapan, Tuhan menyertai dia sehingga dia bisa mengelola penjara itu dengan begitu luar biasa. Dipercaya oleh kepala penjara itu untuk memanage penjara itu dengan baik. See what I mean? Bahkan di dalam penjara yang dalam, di mana tidak ada orang yang mengingat tentang Yusuf, Tuhan berbicara kepada dia. Dan kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu Firaun memanggil Yusuf ke istananya. Dikatakan, saya punya mimpi begini. Lalu Yusuf dengan begitu luar biasa menginterpretasikan mimpi Firaun. Bahkan di istana pun Tuhan berbicara kepada Yusuf. Kenapa saya menguraikan cerita panjang lebar seperti ini? Bagaimana dari umur 17 sampai Yusuf ada di istana Firaun, Tuhan berbicara. Bahwa saya mau memberikan kesimpulan bagi kita semua saudara-saudara bahwa Tuhan yang sama masih berbicara kepada kita apapun situasi yang sedang kita lalui. Katakan amin. Mungkin engkau ada seperti Yusuf, engkau masih muda, masih umur 17, baru kuliah. Hey, God can speak to you. Maybe engkau sedang bekerja dengan rajin seperti Yusuf di rumah Potifar. Hey, God can speak to you. Atau mungkin karena 2020 kita ada di posisi yang paling rendah. Tidak ada yang mengingat kita. Hey, good news. Tuhan masih bisa berbicara kepada kita. Atau saudara-saudaraku para dewasa muda, young couples, young families, mungkin usahamu lagi jaya-jayanya sekarang. Sama seperti Yusuf, jaya-jayanya dia ada di istana Firaun, istana yang paling powerful di dunia saat itu. You know what? God can still speak to you. The question is, apakah kita mendengarkan mimpi yang dia berikan kepada kita? The question is, apakah kita tune in seperti radio kepada gelombang suara Tuhan yang ada di dalam hati kita? Saat ini pun saya percaya saudara-saudara, walaupun kita ibadah online, I believe that Tuhan sedang berbicara kepada banyak dari kita yang mengikuti ibadah online hari ini. Buka hatimu.
Dengarkan dia bahwa dia sedang menaruh mimpi yang baru bagi kita semua. Justru di tengah pandemi ini saudara-saudara, saya percaya sama seperti Yusuf. Mungkin kita berkata, aduh udah lama gak ke gereja secara fisik. Aduh banyak pandemi, aduh banyak ketakutan dan berita sana sini di luar sana saudara-saudara. Justru di momen seperti ini, saya mau mengambil cerita Yusuf. Di dalam penjara pun, di dalam tempat kesesakan pun, Tuhan berbicara kepada dia. Dan saya percaya Tuhan juga berbicara kepada kita hari ini. Amin. Justru pada saat situasi dan kondisi sekeliling kita mengatakan, perhatikan baik-baik. Mungkin situasimu mengatakan, no way, you cannot achieve your dream. No way. But maybe, Tuhan sedang berbicara, no, it's this way. Mungkin 2020 mengatakan no way buat kita mencapai mimpi yang Tuhan berikan dalam diri kita. But maybe God is saying today, it's not no way. It's actually no, it's this way. Amin saudara-saudara. Tuhan berbicara kepada kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari berikutnya? Poin yang kedua, bahwa kita harus hati-hati. Mimpi yang dari Tuhan adalah harapan dan aspirasi yang menyenangkan hatinya. Mungkin kau berkata, Kak saya bingung nih bagaimana membedakan ini mimpi dari Tuhan atau mimpi ambisi pribadi. Nah ini mari kita dig deeper about this. Untuk kita bisa tahu apakah mimpi atau aspirasi atau harapan yang kita punya di dalam hati kita itu dari Tuhan atau tidak. Itu kita harus mempunyai filter. Yaitu firman Tuhan. Nah sebelum saya membahas lebih dalam lagi masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau kita berhati-hati jangan sampai kita jatuh ke dalam dua ekstrim yang akan saya bagikan. Yang pertama, ekstrim pertama adalah pengajaran prosperity gospel. Ya, prosperity gospel apa sih? Sebuah pengajaran atau belief system yang kita sering ketemukan di kalangan orang-orang percaya bahwa kekayaan dunia dan segala yang baik menurut dunia adalah bagian hidup orang percaya. Walaupun saya percaya saudara-saudara, Yohanes 10 ayat 10, saya suka sekali ayat itu bahwa Tuhan ada untuk memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang berlimpah. Amin saudara-saudara. But kita harus hati-hati bahwa Tuhan kita itu tidak bisa didefinisikan dengan jumlah rekening bank kita saudara-saudara. Hanya karena rekening bank kita lagi bagus, bukan berarti Tuhan ada beserta kita loh saudara-saudara. We have to be very careful. Bahkan prosperity gospel suka kadang-kadang lebih maju lagi, mereka begitu ekstrim ya. Kadang-kadang klaim sana, klaim situ, berdoa, ini buat jadi milik kita, klaim-klaim Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak hutang sama kita saudara-saudara, amin. Kita yang hutang sama dia. Bukan dia yang melayani kita, tapi kita yang melayani dia. Seringkali orang-orang prosperity gospel, wah tumpang tangan ini, tumpang tangan itu, klaim ini, klaim itu. Hati-hati saudara-saudara. Kita yang berhutang kepada dia. Dan tidak akan bisa dibalas seumur hidup kita dengan semua yang kita punya. Kita hanya bisa mengucap syukur apa yang Tuhan berikan pada kita. Amin saudara-saudara. Nah ekstrim yang berikutnya selain prosperity gospel, saya mau memberikan sebuah pengajaran yang menurut saya juga keliru, yaitu poverty gospel. Oh, apa itu poverty gospel? Poverty gospel adalah ekstrim kebalikannya prosperity gospel, di mana pengajaran ini mengajarkan bahwa kekayaan dunia adalah jahat. Orang kaya itu pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu saudara-saudara ya. Wah, jadi mereka harus menyangkal diri mereka begitu rupa. Gak boleh punya ini, gak boleh punya itu, gak boleh punya aspirasi. Pokoknya karena mereka in the name of surrendering before God. Saya rasa Tuhan juga tidak bisa didefinisikan dengan berapa miskinnya kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Hanya karena kita miskin, bukan berarti Tuhan ada beserta kita. Be careful. Nah, cara paling mudah untuk membantu kita memfilter apakah mimpi yang ada di dalam hati kita itu dari Tuhan atau tidak, adalah melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Apa yang menyenangkan hatinya? Mungkin kita bisa cek hari ini. Untuk cerita Yusuf, kita sudah bisa melihat bahwa rencana Tuhan yang terjadi melalui mimpi dan ceritanya, pada akhirnya kalau kita baca, mimpinya terjadi kenyataan dan itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini filter yang pertama. Apakah dari mimpi kita itu nama Tuhan dimuliakan, saudara-saudara? Apakah mimpi kita lebih mudah lagi, lebih konkret lagi, lebih aplikatif lagi? Saya bisa encourage saudara-saudara untuk mengetes. Apakah mimpi yang ada di dalam diri kita itu sesuai dengan amanat agung? Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mungkin, wah itu kan pendeta, Kak, itu bukan saya. Hey, mimpi yang dari Tuhan selalu memuliakan nama Dia. It's always about making His name known. Bukankah begitu luar biasanya pada saat kita menjadi businessman, menjadi young professional, menjadi young mom. Engkau berkata, saya begini-gini aja. Hey, you know what? Jika engkau bekerja dengan luar biasa, engkau mendapatkan promosi, engkau begitu diberkati Tuhan karena engkau bekerja keras dan takut akan Tuhan. Hey, pada saat engkau bekerja, orang-orang akan melihat, hey, this guy, there's something different about this guy. Ada sesuatu yang dia punya, yang kita tidak punya. Ada apa ini? Apakah itu Tuhan yang dia sembah? That's the moment kita melayani orang-orang lain to make His name known. Apakah mimpi kita ini bersenter kepada duit, atau kita berkata, Tuhan pakai aku Tuhan dalam pekerjaanku supaya nama-Mu dimuliakan. Katakan amin. Supaya dalam bisnisku nama-Mu dimuliakan. Supaya di dalam pelayananku nama-Mu dimuliakan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi apakah untuk kita mensohorkan nama Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Lalu cara kedua yang kita bisa pakai untuk kita memfilter apakah mimpi yang Tuhan taruh dalam hati kita itu dari Tuhan atau tidak, yaitu apakah kita menggapai, meraih mimpi kita itu sesuai dengan kehendak Dia. Nah, ini penting. Mimpi bagus, tetapi cara menggapainya itu juga sangat penting, saudara-saudara. I love this firman Tuhan, Mika 6 ayat 8 dikatakan begini. Perhatikan baik-baik. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Perhatikan baik-baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Daripada saya, daripada saudara-saudara yang ada mengikuti ibadah online. Yaitu gini dikatakan. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, God wants us to do what is right, to love mercy, and to walk humbly with your God. Pada saat kita menggapai cita-cita kita, mimpi kita, harapan kita, saudara, apakah kita sudah berlaku adil? Tahun ini di gereja kita mencanangkan the year of integrity. I love that. Kalau saudara-saudara belum pernah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman saya, Pastor Charlie Jeremia, tanggal 3 Januari, saudara-saudara bisa tune in ke YouTube GBI PRJ CK7. Dengarkan, begitu memberkati saya secara pribadi. Dikatakan bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita seperti Farisi yang melakukan segala keagamawian kita, melakukan semua ritual, melakukan semua ini itu, tahu ini itu, tetapi kita tidak punya integritas, saudara-saudara. Ini bisa menjadi filter kita, apakah mimpi yang Tuhan taruh dalam mimpi yang ada di dalam hati kita itu dari Tuhan atau tidak. Itu dengan cara bagaimana kita menggapainya. Kalau kita menggapainya dengan sikut sini, sikut sana, jilat sini, jilat sana, tusuk sini, tusuk sana, I'm afraid maybe itu bukan mimpi yang dari Tuhan. Jika dikatakan bahwa berlaku adil, to do what is right and to love mercy, pada saat kita menggapai impian kita tidak mempunyai yang namanya mercy. Kita tidak berbelas kasihan kepada orang-orang lain yang di bawah kita. Jangan-jangan kita tidak sedang menjalankan mimpi yang dari Tuhan. Tetapi kita sedang menjalankan mimpi ambisi pribadi kita, saudara-saudara. Dan dikatakan to walk humbly before your God. Rendah hati. Apakah pada saat kita menggapai mimpi kita mempunyai yang namanya kerendahan hati, saudara-saudara. Jangan kita seperti Farisi yang jago keagamawian, tidak punya kerendahan hati. Tidak punya yang namanya mercy, tidak punya yang namanya integritas. Yusuf, kalau kita telusuri pasal 37-50, Yusuf melakukan semua itu. Integritas punya. Dia punya mercy. Dia punya yang namanya humility, kerendahan hati, saudara-saudara. He did what is right, even when no one is looking. Betul, saudara-saudara? Saudara harus tahu pada saat dia diganggu oleh istri Potifar. Saudara harus tahu konteksnya. Pada saat itu status dia adalah seorang budak di negeri orang. Kesempatan itu tidak akan datang kedua kali, saudara-saudara. Dan tidak akan pernah ditawarkan kepada orang lain manapun. Tapi kita bersyukur Yusuf bisa
memenangkan percobaan itu pada hari itu. He did what is right with integrity. Begitu juga dengan kita tahun ini, saudara-saudara. Pada saat kita menggapai impian kita, mungkin selama ini kok gue stuck ya gini-gini aja ya. Maybe we should check apakah kita melakukannya dengan integritas atau tidak, saudara-saudara. Maybe we should check apakah kita melakukannya dengan sikut sana, sikut sini, yang penting gue dapat, atau kita menjadi orang yang merciful. Maybe we should check apakah mungkin pada saat kita mempunyai uang banyak, rumah besar, mobil banyak, apakah kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi seperti benih yang ditabur. Kita tahu cerita itu di Matius, perumpamaan sang penabur yang dikatakan ada benih yang baik, saudara. Benihnya baik, ditabur di berbagai macam tanah. Dan ada satu tanah dikatakan bahwa benih itu, benih yang baik itu, firman Tuhan itu ditanam di dalam tanah yang ada semak durinya. Dikatakan bahwa benih itu tumbuh, tetapi semak duri yang lain dikatakan ke semua the business of life, apa yang dunia tawarkan kepada kita, menghimpit mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, saudara-saudara. Jangan kita mempunyai tanah hati yang seperti itu. Saya akan tutup firman Tuhan dan memberikan kesaksian bagi kita semua, para dewasa muda, para young families. I honor you. Saya tahu ini adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan, masa-masa kehidupan antara umur 20 sampai 40 adalah masa-masa yang very exciting, tapi juga banyak tantangannya. I know that. Karena saya juga melaluinya. Di tahun 2013 saya dan istri saya membuat keputusan untuk pulang ke Indonesia dan meninggalkan benua Australia atau kota Sydney yang kami sangat cintai. I will love Sydney so much. Kita ada di Sydney itu 18 tahun, saudara-saudara, bukan 18 bulan, 18 tahun. We love it. Kita mempunyai rumah 4 tingkat, 4 kamar, kita punya mobil, kita punya pelayanan, saya mempunyai karir yang begitu luar biasa, istri saya juga mempunyai karir yang begitu baik. Semuanya everything is good. Kita hanya kerja 8 to 5 and that's it. Habis itu kita bisa relax at home ya, saudara-saudara ya, begitu nyaman, begitu luar biasa, sehingga Tuhan panggil kami pulang ke Indonesia. Long story short, dari tahun 2013 sampai tahun 2018, kami justru bukan mengalami yang namanya diberkati Tuhan, tanda kutip sesuai dengan ukuran dunia, tetapi kami diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya krisis besar di dalam perekonomian kami, saudara-saudara. Jadi, teman-teman yang professionals, yang families, kalau engkau mengalami krisis, you're not alone. Saya juga pernah di situ, dan itu memang situasi-situasi yang tidak mengenakan. Tapi hear me out. Dengarkan saya sebentar lagi. Tahun 2018, puncak-puncaknya di mana bisnis saya gagal dan tidak berhasil. Ya, semua saving kehidupan kami yang di Australia selama 10 tahun habis. Bahkan saudara-saudara, rumah saya hampir disita oleh bank, saudara-saudara. Ya, begitu suramnya kehidupan kami, begitu sedihnya hati saya pada saat itu. Puncak-puncaknya adalah pada saat istri saya Evi mengatakan pada saya, dikatakan, susu kaleng buat anak kita si Josefa udah habis lo besok. Sehingga saudara-saudara, tahukah uang yang ada di rekening saya pada saat itu hanya Rp200.000. That was one of my lowest point in my life, saudara-saudara. Pada saat saya di Australia, saya bisa earn so much money, saudara-saudara. Ya, gaji saya di Australia mungkin 3 bulan sama dengan pendapatan saya 5 tahun di Indonesia, saudara-saudara. That's the big difference. Itu lowest point dengan luar biasa, sehingga pada saat tahun 2018 saya ingat kita harus tutup perusahaannya karena gagal dan segala macamnya, banyak embel-embelnya, saudara-saudara. Tapi pada saat itu juga istri saya hamil, anak yang kedua. Lalu setelah ke dokter dan diketahui bahwa anaknya perempuan lagi. Lalu saya berpikir sama istri saya mau berikan nama apa ke anak saya, saudara-saudara. Kebetulan tahun itu Pak Niko mencanangkan the year of new birth. Kalau saudara-saudara ingat ya, tahun 2019, the year of new birth. Lalu saya berpikir, Tuhan, aku mau punya mimpi yang lain. Aku mau punya mimpi yang baru. Lalu Tuhan berikan kami hikmat untuk memberikan nama anak saya Jesslyn. Jesslyn artinya the Lord sees and merciful. Tuhan melihat dan berbelas kasihan. Lalu saya berikan dia nama keduanya adalah Hope, yaitu pengharapan atau aspirasi. Lalu nama ketiga saya berikan nama Anastasia. Anastasia itu artinya kebangkitan atau kelahiran yang baru. Ternyata klop dengan tahun the year of new birth. Saya nggak cocok-cocokin, tetapi ternyata klop the year of new birth. Tahukah saudara-saudara?
Sejak kelahirannya. Nah, saya bukan menggadang-gadangkan wah anak ini bohong. Enggak. Saya percaya Tuhan memberikan mimpi yang baru pada kami pada saat itu. Sejak tahun 2019 kami belajar dari nol lagi, kami belajar untuk rendah hati, setia dalam perkara-perkara kecil, saudara-saudara. Di tahun 2020 Tuhan memberkati kita begitu luar biasa di dalam pekerjaan kami. Justru di tahun pandemi tahun 2020 Tuhan mengangkat revenue di dalam bisnis kami, yaitu bisnis online yang kecil-kecilan itu dari Januari sampai Desember selalu naik dan tidak pernah turun. Tuhan masih berbicara kepada kita Pak, walaupun kita ada di dalam keadaan yang sangat sulit. Saudara, kesaksian ini tidak saya buat-buat, tapi saya berdoa buat kita semua saudara-saudara. Maybe 2020 mengatakan kepadamu, no way. But let me tell you. Maybe God is saying, no, it's this way. Amin, saudara-saudara. Cerita Yusuf berakhir di Kejadian 50. Dikatakan waktu itu setelah Yakub meninggal, teman saudara-saudaranya pada takut kepada dia. Dikatakan ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup dan bangsa yang besar. Maukah engkau bersama-sama dengan kami semua di sini mengatakan COVID, kau mereka-rekakan yang buruk bagi kami, terhadap keluarga kami, tetapi Allah sudah mereka-rekakan yang baik buat keluarga kami semua. Amin saudara-saudara. Sama seperti Yusuf, mungkin hidupmu sekarang lagi di dalam lembah kekelaman, but please keep dreaming, dream again, dream again. I pray dream again saudara-saudara. Bahwa Tuhan kita mampu berbicara kepada kita. Hari ini minta Tuhan berbicara kepada kita. Melalui mimpi yang baru, aspirasi yang baru. Supaya kita menjalankan tahun 2021 ini dengan semangat yang baru. Dengan ekspektasi yang baru bahwa Tuhan memberikan impian yang luar biasa bagi hidup kita. Amin saudara-saudara. Jika engkau tidak pernah menerima Tuhan Yesus dan engkau berkata, Kak, apa sih maksudmu? Siapa sih Tuhan yang memberikan mimpi? Izinkan saya memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia mau berbicara kepada kita, Dia mau dekat sekali dengan kita, dan Dia mau berbicara kepadamu. Jika engkau belum pernah terima Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan tantangan, kabar baik bahwa Tuhan mau masuk dalam hidupmu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu. Jika kita membuka hati kita. Jika engkau orangnya, angkat tanganmu, buka hatimu. Kau mungkin berkata, Tuhan, aku sudah habis-habisan. Aku sudah ada di posisi seperti Yusuf. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau Engkau berbicara terus di dalam setiap fase kehidupanku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Begitu luar biasa bagaimana Tuhan masih berbicara kepada kami sampai hari ini. Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Mereka belum kenal yang namanya Tuhan Yesus. Hamba berdoa jika engkau rindu untuk menerima Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa di hadapan Tuhan. Kami mengaku kami adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat. Hari ini, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami menerima Engkau, Engkau menjadikan kami, memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami berdoa. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkuasa atas hidup kami di dalam semua fase kehidupan kami. Apakah pada saat kami jaya atau pada saat kami sedang ada di dalam lembah kekelaman. Biar kiranya Tuhan, Engkau terus menjadi Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Friends, I hope you are blessed by this sermon today. Nantikan kami untuk minggu selanjutnya tentang Dream Again. Akan menjadi lebih exciting lagi. Saya berdoa jika teman-teman di sini diberkati oleh firman Tuhan. Don't forget to like and subscribe. Dan bagikan kepada teman-teman yang lain, para teman-teman yang professionals dan yang families. Saya berdoa biar kiranya nama Tuhan ditinggikan. Shalom, God bless you. Shalom Church, senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah di dalam ibadah perdana online Dewasa Muda Gereja GBI PRJ CK7.
Berikut saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Selama bulan Januari 2021, kita akan mengusung tema khusus yang akan diberi judul Dream Again. Dan sebagai permulaan kita sudah dilayani oleh Pastor Eradi Chandra yang sudah mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi. Tuhan pasti akan memberikan mimpi di dalam kehidupan kita apapun kondisi kita. Dan ingatlah, mimpi yang ada di dalam kehidupan kita pasti akan membawa kemuliaan untuk namanya. Dan berikut pengumuman berikutnya adalah kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian yang belum tertanam di dalam komunitas. Kami dengan excited sekali untuk mengajak saudara-saudara untuk menjadi bagian di dalam keluarga kami. Segera DM Instagram kami di 2pm_GBIPRJ atau U-turn_GBIHCR. Pengumuman berikutnya adalah ibadah online Dewasa Muda GBIPRJ CK7 akan kembali melayani saudara di minggu depan lewat YouTube channel GBIPRJ dan akan tayang mulai pada pukul 7 pagi dan akan rerun sepanjang hari. Sekarang saatnya tibalah kita memberikan kesempatan untuk menabur pekerjaan tangan Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat rekening Bank BCA Cabang Tamrin atas nama GBI PRJ. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah online pada hari ini. Kami begitu luar biasa diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami, apapun kondisi keadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk penguatan ketika kami memasuki tahun yang baru ini lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersepakat hati, kami ingin mendoakan bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia ada roh persatuan, kami mau tolak segala roh perpecahan ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan para pemimpin negara kami. Biarlah roh yang takut akan Tuhan boleh turun di dalam pemimpin negara kami. Tidak lupa juga kami ingin mendoakan para pemimpin gereja kami, Bapak Insinyur Niko dan Bapak Dr. Yanto. Biarlah tangan perlindungan Tuhan boleh selalu ada di dalam kehidupan beliau dan keluarganya. Biarlah kepekaan yang lebih lagi dalam mendengar suara-Mu dalam mengembalakan gereja GBI PRJ CK7 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas komunitas Dewasa Muda GBI PRJ ini yang begitu luar biasa telah memberkati kami semua sehingga kami boleh bertumbuh bersama semakin hari demi hari menyerupai dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah akhir dari ibadah kita pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.